Jacob Fatu akhirnya resmi gabung The Bloodline. Obafemi ngamuk setelah kalah dari Brock Lesnar. Paul Heyman kena spear brutal dari Bron Breakker. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 2 Juni 2026. Roman Reigns buka Raw hari ini ditemani sama The Usos. Sang World Heavyweight Champion langsung jalan menuju ring. Setelah dapat sambutan riuh dari para penonton, Roman dengan sombongnya bilang kalau nggak ada hari yang lebih spesial dibanding Acknowledgement Day. Gak pakai lama, Jacob ngebahas soal kejadian di Tribal Combat. Dia bilang dia paham banget konsekuensi dari match itu dan bisa menerima hasilnya. Dia akuin kalau dia kalah dari sang Tribal Chief. Jacob akhirnya mengakui Roman, langsung berlutut dan bersumpah bakal setia. Roman pun menerima itu, menjabat tangannya dan bilang kalau dia sayang sama Jacob. Jimmy Uso nggak mau ketinggalan, dia ngasih peringatan ke seisi locker room kalau keluarga mereka bakal tetap bersatu. Segmen pun ditutup dengan Roman, Jacob dan The Usos yang berdiri tangguh bareng-bareng. Nah, akhirnya ada pengakuan resmi dari Jacob Fatu ke Roman Reigns. Jujur, aku pribadi merasa alur cerita dan sudut pandang The Bloodline ini sebenarnya jauh lebih dapat pas Roman jadi heel kayak zaman bulan Agustus tahun 2020 sampai April tahun 2024 lalu. Tapi ya, berhubung sekarang ini eranya Roman jadi babyface, rasanya emang agak beda dan gak sama kayak dulu lagi. Tapi Jacob ini orangnya kan populer banget, jadi sah-sah aja sih gabungin dia sama Roman dan The Usos. Asalkan mereka bisa nemu lawan yang sepadan. Di Raw kan jelas ada The Vision, jadi itu bisa banget jadi bahan feud mereka ke depannya. Lanjut, ada Fatal 4-Way match buat kualifikasi King of the Ring yang isinya Obafemi, Penta, Solo Sikoa, dan Carmelo Hayes. Pertandingan langsung berjalan kacau, aliansi dan kerjasama sementara langsung terbentuk gara-gara keempat pegulat ini sama-sama pengen cari keuntungan. Oba berkali-kali pamer kekuatannya buat numbangin beberapa lawan sekaligus. Di sisi lain, Solo dapat banyak bantuan dari Talatonga yang ada di pinggir ring. Pas tensi match lagi tinggi-tingginya, Penta dan Melo saling jual beli serangan. Solo juga sempat mau manfaatin situasi, tapi gokilnya Oba akhirnya berhasil bangkit walau diganggu terus sama Tala. Dia langsung ambil alih kendali dan daratkan Fall from Grace untuk memenangkan pertandingan. Habis match selesai, Oba langsung angkat bicara soal rivalitas panasnya sama Brock Lesnar. Dia bilang dia masih bisa berdiri tegak bahkan setelah menerima serangan terkeras dari Brock Lesnar. Dia juga menegaskan kalau targetnya sekarang adalah jadi King of the Ring, sambil ngingetin kalau rekor kemenangan dia sama Brock saat ini imbang 1-1. Tadi itu benar-benar pertandingan Fatal 4-Way yang seru dan pesona Obafemi jelas paling menonjol di sini. Menurutku, Penta, Carmelo Hayes, dan Solo Sikoa udah main bagus sesuai peran mereka masing-masing. Tapi match ini emang sengaja dibikin buat ngebuat Oba kelihatan kayak bintang utama. Oba terus-terusan bikin takjub semenjak naik ke main roster setelah sebelumnya tampil luar biasa di NXT. Seneng banget rasanya lihat dia bisa dapat panggung di main roster. Oba emang butuh kemenangan dominan kayak gini setelah apa yang terjadi di Clash in Italy kemarin. Walaupun aku nggak tahu dia bakal menjuarai turnamen ini atau enggak, tapi di match ini dia benar-benar dapat perlakuan kayak pegulat papan atas. Kemenangan Oba ini nggak kelihatan kayak menang beruntung, tapi emang murni karena dia ngebantai semua orang. Sol Ruka kemudian gabung bareng Katie Kelly di dalam ring buat sesi wawancara. Sol berterima kasih banget sama para fans yang udah percaya sama dia dan bilang kalau dari dulu dia selalu yakin bisa jadi juara. Dia juga sempat menyentil keraguan Becky Lynch soal kesiapan dirinya dan bilang kalau bertanding melawan Becky justru jadi ajang pembuktian buat dirinya sendiri. Sol menegaskan kalau dia udah berhasil dapat rasa hormat dari semua orang yang nonton dan berjanji bakal jadi juara yang selalu siap bertarung sebelum akhirnya mengangkat tinggi-tinggi sabuk Women's Intercontinental Championship-nya. Ini itu cuma sekedar promo babyface yang singkat aja sih. Intinya Sol Ruka mau berterima kasih ke fans dan menegaskan statusnya sebagai fighting champion. Tadinya aku sempat ngira bakal ada yang motong promonya, tapi ternyata Sol bisa dapat waktu bicara sampai selesai tanpa ada yang ngeganggu sama sekali. Di backstage, Roman Reigns lagi ngobrol sama The Usos soal Jacob Fatu. Roman bilang kalau Jacob harus paham apa itu artinya tough love atau kasih sayang yang keras. Terus Roman ngadep ke Jey Uso dan ngasih semangat ke dia buat memenangkan turnamen King of the Ring biar bisa bawa pulang sabuk juara dunia lagi ke dalam keluarga mereka.
Roman menekankan kalau saat ini ada 2 posisi juara yang lagi kosong. Nggak lama setelah itu, Jay pergi dan Roman lanjut ngobrol berdua sama Jimmy. Lanjut ke Rusev dan Ethan Page yang berhadapan sama Rey Mysterio dan Dragon Lee dalam laga tag team. Rusev dan Ethan sempat mendominasi jalannya pertandingan dengan cara mengisolasi Dragon Lee dan terus-terusan ngejagain dia supaya nggak bisa balik ke sudutnya buat gantian. Tapi Lee nggak tinggal diam. Dia berkali-kali ngelawan sampai akhirnya berhasil bikin jarak buat nge-tag ke Rey Mysterio. Begitu masuk, Rey langsung membalikan keadaan lewat serangkaian serangan cepat ke kedua lawannya. Pas keadaan match mulai makin kacau, Lee sukses nahan Rusev di luar ring, sementara Rey fokus penuh ke Ethan. Rey langsung eksekusi gerakan andalannya 619 yang langsung disambung dengan dropping the dime untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan tag team yang sangat menghibur, ditambah lagi penonton kelihatan cinta banget sama sang legenda Rey Mysterio. Penonton langsung heboh, terutama pas Rey berhasil daratkan 619. Alur pertandingannya solid, pas nge-build momen Rey Mysterio dapat hot tag yang bikin seisi arena langsung meledak. Ethan Page benar-benar jadi heel yang bagus, sementara Rusev sebagai veteran juga tahu banget harus ngapain buat mancing emosi penonton. Dragon Lee juga sempat pamer aksi-aksi keren di match ini. Kemenangan Rey ini sengaja dibuat buat ngasih dia modal berharga biar bisa dapat kesempatan menantang Penta buat sabuk Intercontinental title. Di backstage, sang juara Intercontinental, Penta, lagi ketemuan sama General Manager Raw, Adam Pearce. Pearce ngasih tahu kalau Rey Mysterio pengen dapat match buat gelar Intercontinental Championship dan Penta langsung setuju sama tantangan itu. Pearce pun mengonfirmasi kalau dia bakal meresmikan pertandingan tersebut. Gak lama setelah itu, LA Knight nyamperin Pearce buat protes soal pengaruh The Bloodline yang makin melonjak. LA mempertanyakan urusan Pearce belakangan ini sama Roman Reigns, yang kemudian dijawab sama Pearce kalau dia lagi berusaha mengendalikan situasi dan menahan Jake Fatu biar nggak makin liar. Di tempat lain, Dominic Mysterio dan Jerry McDonald lagi diwawancarai soal pindahnya Finn Balor ke SmackDown. Jadi dengan santainya bilang kalau mereka nggak bakal kangen sama Finn. Sementara Dominic sesumbar kalau dia yang bakal jadi King of the Ring. Pas diingetin kalau kemenangan di turnamen itu kemungkinan besar bakal mempertemukan dia sama Oba Femi, Dominic malah menjawab kalau Oba lah yang mesti takut sama dia. Masuk ke pertandingan kualifikasi Queen of the Ring yang kali ini mempertemukan Io Sky, Julia, Roxanne Perez, dan Les Legend. Di match ini, keempat kompetitor sempat gantian memegang kendali laga. Les memanfaatkan keunggulan fisiknya buat ngebongkar pertahanan Io dan Julia, sementara Roxanne nyari celah di antara mereka semua. Begitu match berjalan makin intens, aliansi sementara yang sempat kebentuk langsung bubar berantakan. Les sempat ngasih 2 kali Les extension dan kelihatan udah mau menang. Tapi sayang usahanya langsung digagalin sama Io. Gak lama, Io langsung tancap gas ngelakuin over the moonsault ke arah Julia untuk memenangkan pertandingan sekaligus melaju di turnamen Queen of the Ring. Satu lagi pertandingan Fatal 4-Way yang mantap di Raw hari ini. Match modelan begini biasanya emang dikemas rapi, mirip kayak Fatal 4-Way match di awal acara tadi. Dan kayaknya kita bakal disuguhin lebih banyak match kayak gini di minggu-minggu ke depan. Aku pribadi seneng lihat Julia tampil impresif di sini, meskipun sayangnya dia yang harus kena pin. Roxanne Perez bisa dibilang jadi perekat gara-gara dia terlibat di banyak momen penting. Mereka juga ngasih panggung ke Les Legend buat ngelakuin beberapa spot besar di sepanjang laga. Dan jujur, aku sempat ngira dia yang bakal menang. Tapi aku of course tetap seneng juaranya Io Sky karena dia emang keren banget. Kembali ke backstage, Maxxine Dupri protes ke GM Raw dan Pearce gara-gara namanya nggak dimasukin ke turnamen Queen of the Ring. Pearce bilang kalau slotnya udah penuh sama pegulat-pegulat top, tapi dia janji kalau misal ada slot yang kosong, Maxxine bakal jadi orang pertama yang dipanggil. Otis sempat nanyain Maxxine soal kedekatannya belakangan ini sama Austin Theory, tapi Maxxine cuma jawab singkat dan nyuruh Otis buat percaya aja sama keputusannya. Di backstage lagi, Bayley dan Lyra Valkyria diwawancarai soal target mereka di turnamen Queen of the Ring. Bayley bilang mereka nggak boleh jemawa dan terlalu fokus lihat bagian turnamen ke depan, dan dia juga menyinggung soal ambisi mereka buat ngejar sabuk Women's Tag Team Championship. Setelah itu, Lyra ngobrol sama juara Women's Intercontinental Sol Ruka dan bilang dengan tegas kalau dia pengen dapat kesempatan dapat title shot di masa depan. Sol pun menyambut tantangan itu dengan tangan terbuka. Lalu kita diperlihatkan The Judgment Day yang lagi kumpul di clubhouse mereka. Roxanne Perez kelihatan frustasi banget gara-gara kalah di turnamen. Sementara Liv Morgan justru lagi fokus sama ambisinya sendiri di Queen of the Ring.
Liv bilang kalau dia dan Dominic Mysterio punya misi buat memenangkan turnamen masing-masing dan keluar sebagai ratu dan raja ring. Sebelum pergi, Liv ngasih semangat ke Roxanne dan bilang kalau dia bangga sama perjuangan Roxanne tadi. Waktunya main event yang mempertemukan Seth Rollins melawan Bron Breakker dengan Paul Heyman yang nemenin di pinggir ring. Bron mendominasi hampir di sepanjang awal dan pertengahan pertandingan lewat kekuatan fisik dan kelincahannya. Dia berulang kali memotong pergerakan Seth tiap kali Seth mau coba dapat momentum. Tapi namanya juga Seth, dia akhirnya berhasil bangkit lewat serangkaian serangan khasnya yang bikin kedua pegulat ini saling jual beli serangan dalam pertandingan yang durasinya lumayan panjang ini. Aksi saling hantam sempat tumpah keluar ring beberapa kali. Momen krusial terjadi pas Seth berhasil mengcounter gerakan Bron dan langsung membantingnya tembus meja komentator pakai gerakan pedigree. Begitu balik ke dalam ring, tensi makin gila karena Bron sukses bertahan setelah kena pedigree dan Seth juga tipis-tipis hampir aja kena sikat serangan-serangan maut dari Bron. Di menit-menit akhir pertandingan, Austin Theory mendadak muncul di pinggir ring dan mencoba buat ikut campur. Seth berhasil mengatasi gangguan itu, tapi nggak lama kemudian giliran Paul Heyman yang ikutan ngacau. Montez Ford tiba-tiba datang dan langsung hajar Theory di luar ring. Apesnya, Bron langsung respon dengan cara merubuhkan Montez pakai serangan spear. Gak lama setelah itu, Seth kelihatan udah hampir mengunci kemenangan lewat gerakan The Storm, tapi Heyman dengan ceriknya naruh kaki Bron di tali paling bawah buat ngegagalin pin. Pas Seth lagi adu argumen sama Heyman, Bron langsung lari kencang keliling ring buat nyari momentum, tapi malah bablas nabrak Heyman dan barikade pinggir ring sampai hancur. Seth kemudian daratkan satu storm terakhir ke Bron untuk memenangkan pertandingan. Habis match kelar, Seth sempat ngasih gestur respect ke Montez Ford yang ada di pinggir ring sebelum akhirnya merayakan kemenangannya seiring dengan selesainya tayangan Raw hari ini. Wah, itu benar-benar match yang gokil sih, udah berasa kayak main event acara premium. Kalian bisa lihat match sekelas itu tersaji di Raw. Match ini bisa dibilang jauh lebih bagus dibanding semua match yang ada di Clash in Italy. Mereka nampilin banyak banget spot kreatif di sepanjang laga dan menutupnya dengan momen-momen klimaks yang pecah banget. Aku pribadi suka sama match mereka pas di Backlash dan yang kali ini juga nggak kalah keren. Mereka dapat jatah waktu yang lumayan panjang dan sukses menyuguhkan sebuah main event yang keren. Oke, menurutku ini episode Raw yang mantep, yang tensinya benar-benar dijaga sama aksi-aksi seru di atas ring. Raw hari ini sebenarnya lebih condong buat bangun jalan cerita ke depannya sih. Mulai dari segmen pembuka yang menegaskan kalau Jake Fatu sekarang resmi bareng The Bloodline, terus main event yang fokusnya buat nyingkirin Paul Heyman, sampai 2 dari 3 match lainnya yang jadi laga pembuka buat turnamen. Ya, isi show-nya cuma seputar itu aja sih. Jadi walaupun episodenya nggak jelek, sebenarnya Raw hari ini tuh tipe show yang bisa kalian lewatin gitu aja alias skippable. Gak jelek kok, cuma kalian bakal lebih hemat waktu kalau nonton video recap kayak gini dibanding mesti melototin seluruh acaranya dari awal sampai habis. Oh iya, salam juga buat para penonton di Turin yang berisik dan heboh di sepanjang acara. Aku emang gak paham bahasa Itali, jadi gak ngerti sama sekali mereka tadi sorakin apa aja, tapi energi penonton di arena benar-benar kerasa sampai ke rumah. Dan hal kayak gitu jelas ngebantu banget bikin show-nya makin hidup. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold, I wish we were impossible. Yeah, we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold, I wish we were impossible.